Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Guru Mata Pelajaran Geografi SMA Negeri 5 Metro, yang kembali mendapat amanah untuk mendampingi kalian belajar yang tadinya kalian masih kelas 10, kalau sekarang kalau sudah kelas 11 tentunya kalian lebih dewasa. Tentunya dengan semakin dewasa maka kalian akan semakin lebih dalam segala hal. Anak-anakku, sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama mulai pembelajaran dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai? Ya, kita mulai saja. Saya mulai dari menampilkan silabus. Inilah silabus kita, silabus se-Indonesia. Ya, ini yang dipakai. Silabus mata pelajaran sekolah menengah atas atau madrasah aliyah SMA MA. Pelajaran geografi. Mata pelajaran geografi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta 2017. Ini adalah yang terakhir ya, terbit 2017 karena terjadi perubahan-perubahan. Dan satuan pendidikan kita SMA Negeri 5 Metro, mata pelajaran geografi, kelas 11 semester 3, tahun pelajaran 2021-2022, dan kita akan ketemu setiap minggu 2 jam pelajaran. 4 jam pelajaran. Kalau sudah normal maka ketemunya 2 kali, karena belum normal maka ketemunya hanya sekali saja. Itu pun waktunya terbatas sekali. Dan apa isi silabus? Intinya ada kompetensi inti. Ada 1, 2, 3, 4, dan kompetensi sikap. Nah, inilah yang ada di rapotnya kemarin. Maka di rapotnya ada 4 nilai, kompetensi sikap spiritual dan kompetensi sikap sosial. Dan kompetensi dasar. Inilah yang ada di rapotmu. Ya, ini 3.1 berarti nilai pengetahuan. Kemudian 3.4 adalah nilai keterampilan. Kemudian di kelas 11 ini KD-nya ada 7 berpasangan. Jadi dalam K13 KD selalu berpasangan. Contohnya 3.1 pasangannya 4.1. Ya, KD 1 memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dan KD 4.1-nya menyajikan contoh hasil penalaran tentang posisi strategis wilayah Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam bentuk peta, tabel, atau grafik. Nah, jadi kalian nanti ya ada kaitan dengan geografi, ada kaitan dengan peta-peta. Dan KD 3.2-nya menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. KD 4.2-nya membuat peta. Iya, jadi mulailah ketemu membuat peta. Dan KD 3.3-nya menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. KD 4.3-nya lagi-lagi membuat peta. Ya. Kemudian KD 3.4-nya menganalisis ketahanan pangan nasional, menyediakan bahan industri, penyediaan bahan industri, serta potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia. KD 4.4-nya membuat peta. Ya, lagi-lagi membuat peta. Inilah nanti akan kita bahas di semester ganjil. Ya, ada 4 pasang KD, mulai KD 3.1, 4.1 sampai 4.1, 4.4. Kemudian semester genapnya atau semester 4-nya dimulai dari KD 3.5, menganalisis dinamika pendudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan. 4.5 menyajikan data kependudukan dalam bentuk peta, tabel, grafik, atau gambar. Kemudian KD 3.6-nya menganalisis keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional berdasarkan keunikan dan sebaran. KD 4.6-nya membuat peta,
Ya, lagi-lagi membuat peta, tapi yang dibuat sama-sama peta, tapi peta yang berbeda-beda. 4.6 artinya persebaran budaya. KD 4.7 menganalisis jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Dan KD 4.7 membuat sketsa denah atau peta potensi bencana wilayah setempat strategi mitigasi bencana berdasarkan peta. Ya, lagi-lagi peta. Nah, jadi ada 7 pasang KD. Otomatis materinya pun ada 7 materi yang kalian pelajari, yang kalian pahami. Ya, kemudian kalau kita lihat KD 4.1 sampai 3.1 sampai 3.7, ini maaf, ini bukan 4 tapi 3 dirubah. Ini 3.7 dibenerin. Ya, 3.7. Melihat KD 3.1 sampai 3.7 semua adalah menganalisis. Nah, jadi ini tingkatnya sudah tinggi, ya. Jadi C4. Ya, jadi nanti kalian dituntut untuk mampu menganalisis. Untuk dapat menganalisis maka kalian harus bisa menjelaskan. Kalian juga harus memahami. Jadi nanti kalian bisa diminta menjelaskan, bisa udah paham baru kalian menganalisis. Ya. Kemudian materinya mulai dari posisi strategi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kemudian yang kedua adalah flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Yang ketiga materinya adalah sebaran pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Yang keempat, ketahanan pangan, industri, dan energi. Ketahanan pangan, industri, dan energi. Materi kelima, dinamika kependudukan di Indonesia. Yang keenam, keragaman budaya di Indonesia. Yang ketujuh, mitigasi bencana alam. Ya, jadi dari 7 materi nanti masing-masing terbagi-bagi dalam submateri. Maka sebaiknya kalian ya punya silabus masing-masing. Jadi ketika saya sampaikan kalian bisa membuka silabusnya. Ya, jadi ditunggu. Kemudian jangan lupa ya kalian bentuk kelompok mata pelajaran. Misalnya karena pelajaran geografi maka grupnya nanti geografi 11 IPS 1. Itu yang kelas 11 IPS 1. Yang kelas 11 IPS 2 geografi 11 IPS 2. Yang kelas IPS 11 IPS 3 maka nanti grupnya geografi 11 IPS 3. Dan yang 11 IPS 4 nanti grupnya adalah grup mapelnya geografi 11 IPS 4. Ya, nah, jadi kalau ada apa-apa nanti lewat grup. Paham? Ya, saya itu pertemuan kita, jadi nggak perlu berbanyak-banyak dulu, sedikit. Ya, kemudian pesan saya dilaksanakan. Pesan saya apa tadi? Ya, masing-masing punya silabus. Jadi nanti nggak tanya-tanya sama kawan. Ya, jadi masing-masing punya silabus. Jadi kalau saya mau silakan buka silabusnya, maka kalian tinggal buka masing-masing. Silakan baca, maka tinggal baca masing-masing dan mengerti. Saya rasa itu pertemuan kita. Namun sebelum kita akhiri pembelajaran ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anakku, sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.